Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di kajian dan mudah-mudahan berangkatnya Bapak Ibu ke tempat ini di rumahnya, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan mudah-mudahan ini sebagai wasilah agar Allah memudahkan langkah kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Di kajian hari ini kita akan melanjutkan bahasan terdahulu, yaitu mengenai tentang istri-istrinya Rasulullah. Nah, kemarin baru setengahnya itu ya, waktunya baru habis dan baru menerangkan ketika Khadijah memuji Rasulullah. Ya, ini kemarin kita sudah menerangkan bahwa Rasulullah dengan Khadijah itu ada keterikatan dari nasab, yaitu bertemunya di kakeknya yang kesekian, yaitu di Qusay. Dan Qusay ini julukannya adalah Quraisy. Kenapa Qusay dijuluki Quraisy? Karena Qusay inilah yang mempertemukan bangsa Quraisy yang telah berpecah belah. Jadi terus kemana-kemana dan Qusay dihijikeun deui, maka julukan Qusay itu adalah Quraisy. Nah, ternyata Khadijah dengan Rasulullah itu bertemu nasabnya itu di Qusay. Ya, tuh Khadijah mempunyai orang tua bernama Khuwailid. Khuwailid punya orang tua bernama As'ad. As'ad punya orang tua bernama Abdul Uzza. Abdul Uzza mempunyai orang tua bernama Qusay, dan Qusay mempunyai orang tua bernama Kilab. Merdeka terus dari itu Adnan, terus hormat dari Ismail. Ya, itulah silsilahnya dari Khadijah. Nah, sekarang silsilahnya dari Rasulullah pun ternyata ada nama yang sama. Rasulullah mempunyai orang tua bernama Abdullah. Abdullah mempunyai orang tua bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mempunyai orang tua bernama Hashim. Hashim mempunyai orang tua bernama Abdul Manaf. Abdul Manaf mempunyai orang tua bernama Qusay. Jadi ada nama yang sama, yaitu Qusay. Ibu sampai sini paham? Kalau sudah paham nanti di akhir kajian kita ujiannya. Siap Ibu? Siap. Insya Allah jadi hair pasti ya. Nah, kemarin sudah diterangkan ternyata Khadijah itu ketika menikah dengan Rasulullah posisinya seorang janda. Nah, janda ini Bapak Ibu nggak pernah penasaran kan? Dulu nggak pernah, sebelum kemarin saya terangkan. Kalau namanya janda itu pasti udah menikah, entah itu jandanya meninggal dunia, entah itu jandanya cerai normal, yang penting pernah menikah. Nah, ternyata ketika saya bahas-bahas, cari-cari literaturnya, maka Khadijah ini setidaknya dia pernah menikah 2 kali yang saya temukan di dalam sejarah. Ya, 2 kali Ibu, maka inilah masalah sejarah insya Allah Ibu. Dan pedah nama-namanya harus dihafalkan itu. Orang-orang itu kalau sudah bercerita itu malas banget ya. Padahal itu kalau Ibu mau membaca Al-Quran itu 1/3-nya Quran itu kan kisah. Kenapa Allah membuat metode belajar itu dengan kisah? Karena kalau kisah itu seolah-olah tidak menggurui itu. Sok tuh Bu, itu yang pintar. Ayo, tinggal itu bagian di rumah hirupna. Kalinya kan, ada orang kita ibu yang pintar, tinggal iya. Kan, iya kan pasti gitu kan. Tapi kalau kebatur kan mah tuh tinggal anu drama sukses masa salah satu bagian di rumah hirupna, bangun tengah malam, kemudian dia sholat malam, kemudian dia belajar punya di hoyong atuh. Dia mau diajarkan. Jadi bercerita kisah. Nah, Al-Quran mah sudah tahu bahwa kalau ingin menjadi orang sukses itulah ikuti. Dan kisah-kisah terbaik oleh Allah telah diabadikan semuanya ada dalam Quran. Quran menjelaskan langsung inilah kisah-kisah terbaik. Nah, Ibu tadi sudah dijelaskan ternyata Khadijah itu pernah menikah 2 kali yang saya temukan dalam sejarah.
Yang pertama yaitu Abu Halah bin Nabasi At-Tamimi. Dia mempunyai anak dua ya. Yang pertama Abdullah, yang kedua Jenab. Jenab dan Hindun, mohon maaf Hindun. Nah ini nih di sini. Nah ini nih. Nah ini ya. Jadi Khadijah itu sebelum menikah ke Rasulullah itu dia pernah menikah dulu. Nah kemudian suami pertama ini meninggal dunia. Kemudian Khadijah pun menikah kembali dengan seorang laki-laki itu dari Bani Mahjum yang bernama Atik bin Abid al-Mahjumi. Ini mempunyai 3 anak. Ini. Nah ini. Yang pertama adalah Abdullah, yang keduanya Jariyah. Nah kita suka menyebut sedekah. Nah itu dari sini. Jariyah ya. Tapi lain jurik. Jariyah lain namanya. Jariyah namanya. Jariyah. Nah, Jariyah. Jariyah. Ya. Kemudian yang ketiganya adalah Hindun. Mohon maaf Bapak Ibu, Hindun itu sebetulnya bukan nama. Neng, Neng salah AA lah gitu. Ya, Asep ya. Ada yang Tasikmalaya itu percampuran dengan Rusia ya. Asep Gorbachev ya. Atau Cecep Gorbachev ya. Itu persilangan antara Rusia dan Sunda. Cecep Gorbachev. Nah Ibu, kalau orang Sunda menggampil si Salasman Namimah, gampil kata bah, naon pengulangan kata Mamat Surahman. Nah kan, itu bukan pengulangan kata biasanya tuh, itu pasti orang Sunda tuh biasanya. Wawan, Dermawan, kan ayah wandai kan itu kan. Enggak lain, ayah mah budak yang orang Sunda kayak Mikol. Mikol ya, Mikol. Kalau perempuan Mikael tidak boleh. Nama perempuan itu Mikael tidak boleh. Karena itu nama malaikat, tidak boleh, haram hukumnya. Ibu-ibu yang punya anak yang nama-nama malaikat itu tolong diganti, karena itu haram hukumnya untuk perempuan. Nggak boleh itu angel mah, lah itu kan apalagi itu malaikat angel itu sebetulnya. Kalau bisa aja nanti. Ayah di kita. Angel itu malaikat, jadi seolah-olah menamakan diri malaikat, tapi ibu mempercayai bahwa malaikat bersosok. Paham sampai sini. Ini kemudian ibu si suami ini pun meninggal dunia lagi. Maka Khadijah tuh udah punya anak dari 2 laki-laki ini terima. Nah kata Khadijah udah saya nggak nikah lagi. Saya mau fokus mengurusi usaha dan dia tidak menikah lagi Bu. Nah kemudian di masyarakat julukannya adalah At-Tohiroh. Tohir itu artinya suci. Kalau untuk perempuan pakai tak marbutoh. Jadi At-Tohiroh. Kampilah ibu Soim laki-laki, Soimah keluar tetap gue. Mukmin, mukminah, Muslim. Nah itu Soim, Soimah. Itu paham ya. Jadi tak marbutoh tohir laki-laki. Kalau tohiroh wanita suci itu julukannya. Nah ini. Udah tidak akan menikah lagi. Nah ini kekayaannya itu 2/3 Mekah punya dia. Kebayang, saya udah jelaskan. Grosirnya bukan kaya, mungkin mah raya, mungkin mah kaya. Nah itu lalu gimana selain kaya, mungkin mah kaya. Ya. Hari ibu kaya siapa ibu? Ibu kaya? Kaya. 2/3. Dan mohon maaf ibu. Nanti Bapak Ibu kalau suatu saat ditakdirkan bisa berangkat umroh, berangkat haji, itu makamnya Khadijah sekarang sudah tidak ada. Sekarang sudah menjadi tempat WC. Jadi kamar mandi untuk ibadah haji. Jadi banyak Pak. Makanya Bapak Ibu kalau suatu saat mau umroh, itu tolong cek Mekahnya terdahulu dulu. Cek Mekah terdahulu. Nah baru cek yang sekarang apa perbedaannya. Kalau Bapak Ibu tidak tahu yang dulu, sekarang mah ya aneh lah. Nah, dia jadi kir, pasti bakal gitu. Makanya harus tahu peta dunia dulu yang dulu. Kalau sudah tahu maka oh iya perbedaannya di sini nih. Ya. Nah, Ibu yang saya perhatikan dulu kekayaannya Khadijah itu dari mulai bundaran Mangkubumi sampai Prasetya Bunda gitu aja. Pak kebayang deh. Dari mulai bundaran Mangkubumi itu yang di Mangkubumi itu tak teruskan sampai Prasetya Bunda, itulah grosirnya. Disewa-sewakan terus.
Apa usaha itu usahanya? Ini yang belum terungkap kan, ibu nggak pernah penasaran kan? Naon atuh Khadijah teh usaha teh bisi nu walilin. Ya, ternyata usaha nanti mohon maaf Bu, apa yang dibutuhkan di Mekah itu dia sudah menyediakan grosir itu namanya guys. Grosir karpet, grosir perabot semuanya. Tapi bukan kredit, hati-hati. Dan Khadijah pun adalah seorang investor. Modal batu terus gitu. Tapi tanpa riba, hati-hati. Ibu tidak semua orang jahiliyah tidak. Abu Bakar itu nggak pernah nyembah berhala, nggak pernah. Orang teh Khadijah nggak pernah nyembah berhala, nggak pernah. Orang-orang perempuan-perempuannya pada gaul, pada ngerokok, pada nongkrong. Emang enggak, dia diam di rumah, terhormat. Nah, wanita terhormat itulah julukannya at-Thahirah. Bukan oleh Khadijah itu yang dinamakannya. Enggak, itu at-Thahirah, itu orang lain disebutnya. Ayo, udah mah mereka gelar serangan aja nanti. Itu mah kita ibu di mereka gelar Bu, orang lain al-amin. Pan sana Rasul nyari lah ibu. Di pasir aja pokoknya sana. Kenapa? Karena Rasulullah terpercaya, nggak pernah hianat, nggak pernah berbohong. Siapa ibu? Umar bin Hisam. Nah, si Umar bin Hisam ini melamar. Kemudian kata Khadijah, mohon maaf, karena aku mah nggak ada hasrat untuk menikah lagi. Tak Umar bin Hisam teh nanti kelama-lamaan mah berubah nama menjadi Abu Jahal teh eta orang teh. Oh, sebetulnya. Lain ibu Umar bin Bakri, Umar Bakri. Itu teh Umar bin Hisam, dan ini pernah didoakan oleh Rasulullah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, muliakan Islam ini dengan dua Umar. Pernah Abu Jahal pernah doakan ke Rasulullah. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan dua Umar, tapi Allah lebih ridho kepada Umar bin Khattab. Kata Rasulullah, kalau dua orang ini asup Islam, geus gagah Islam aja itu. Ya Allah, lebatkan itu dua orang itu pernah didoakan Bu Abu Jahal. Tapi Allah tidak mengijabah Abu Jahal masuk Islam. Yang diijabahnya adalah Umar bin Khattab. Dan ternyata Abu Jahal ini pernah meminat Khadijah dan berkata, ya Khadijah, aku mau meminangmu. Cek Khadijah teh ya moal abi mawalika kita ya hasrat. Tadi dinya lah ibu menyimpan dendam, gagal move on. Pinah atuh, pinah. Ibu sok gitu teh Bu? Atau masih kena menyimpan dendam kayaknya? Ibu tipe saya itu asli Bu. Kalau saya itu kalau nggak suka ke orang ibu, misalnya saya minat ya ke cewek, terus ditolak, ya udah. Nggak ada sejarahnya Bu, nggak ada. Kalau urusan harta oke, saya kalah. Urusan wajah kurang lebih elek. Enggak Ibu, saya nggak ada Ibu. Aku ada banget kalau minat ya udah we. Nah kan suatu saat kalau saya udah berhasil, terus kita terjadi malik minat, punten we, beda level. Nah, naik dendam. Emang enggak we. Da baheula resepna ge. Ain manteu Ibu. Maka Ibu lamun Ibu tahu pas Ustaz Ahmad cenah aya mantan di Tasikmalaya. Ya pek sebut-sebut kira Ibu minat. Benar. Terus kan cenah itu teh dulu mantannya Ustaz Ahmad cenah. Ah, bioskeun we. Awal ketemu kayak say hello. Dia tanya, gitu. Atuh kan doli mun Nabi pan kadu ieu nu di bumi. Wah bahaya atuh ulah. Tos kedua aya hiji deui HP. Apa itu istri kedua? Ya, cilaka ibu hirup ya. Udah tos karena dulu Bu Abi alam lah. Abi mah teu pernah bobogohan. Jeung ieu mah. Saya datang cuma 3 kali, kota gagah, tuh neng teh, ya, abg ya. Datang 3 kali saya ke rumahnya, ngapain kamu tuh ke dia, ibu saya minat ke anak ibu. 3 kali, udah gitu, sok atuh panggil orang tua anak, mama tuh dipanggil ku mama anak neng, payung ketemu keluarga besar ngobrol ngariung, mam sasarangan gitu teh, ibu mau ulang kali teh, ya sok atuh serius, kemudian khidmah, untuk nikah ke gagah tah. Nya jeung ieu maksudnya. Duka jeung lain. Insyaallah ya. Paham Ibu? Naon Bu? Nah, ternyata Abu Jahal pernah melamar. Ya abi minat sing moal gitu. Terus fokus we. Nah, ayeuna Ibu mendet atuh julukannya ini at-Thahirah. Wanita suci.
Nah, ini mah Bu sosok Khadijah yang saya temukan di buku-buku. Satu, Batak ibu punten bisanya lawan ibu nyaros kayak kasih ayah ya ayah pek ayah bari poligami mah. Tapi ingatnya kudu ka janda. Khadijah janda geus Bu. Maka janganlah ulah besok ulah gituan, ulah aya persyaratan lah. Ayah pada nikah sapasar mana hayu kau mama diantar. Kan geus disiapkeun di dogma gitu ya. Ya, tuh ternyata Khadijah teh wanita cantik luar biasa matanya Abu Jahal minat atau kebayang Bu. Padahal ini udah punya anak 5 loh Bu. Di beras kayaknya menurut gitu teh awet tahun itu gitu teh. Nah, awet orang ibu mah ibu awet. Acet. Awet pelet sebenarnya ya awet pelet ya. Nah, muda terus ya. Nah, kemudian yang keduanya tadi kan kaya raya ya. Nah, yang ketiganya nasab mulia. Kenapa disebut nasab mulia? Karena Quraisy untuk perempuan, kalau untuk laki-laki Quraisy. Itu Quraisy itu wah ibu luar biasa. Abu Jahal, Abu Bakar, Umar dan Rasulullah itu teh bersaing ibu sadayana si nasab-nasabna teh. Abu Bakar mah naon dia urusan tebusan. Nah, Depi misalnya di Arab bermaksiat ya, nah mayat tebusan teh Abu Bakar. Ya misalnya ngalanggar naon, misalnya aya tangkal main tajong wae keur ihram itu kan tidak boleh. Kemudian berburu itu kan tidak boleh. Ustaz namun abi maehan siram enging teh. Kayaknya aing nyocok mah, dah kemarin berburu. Nu berburu mah cinta. Berburu anu ibu sengaja untuk berburu teh itu teh kenging mah ya. Nah, kemudian terus gitu ibu. Nah, nasab mulia Quraisy. Kemudian akhlak mulia. Tadi kan orang-orang mah pada gosip, orang-orang mah pada ngerumping-ngerumping. Ini mah teresepen ibu. Ah, jika ibu di dia lah keren. Terus wih ngaos, wih ke bumi, wih ngaos, wih ke bumi, itu Khadijah mah. Jadi tengah ler ngidul deui ibu. Bebeja ka suami mah ngaos edan ibu mah di mana mah leuweus teh. Mobil simpan di dieu tah. Oh benar itu suami teh benernya di rumah dina. Ibu mah di Banjar teh di warung jeruk atuh. Dampaknya tapi saya punya dampak lapar. Ibu punten bisa nabi kenapa itu nyebatkeun ki risi maot cilaka. Karena saya punya guru, ibu punya guru, punya anak, itu dulu anaknya malah dimain ke India. Diajakin lagi dari India ke Garut. Nah di Garut itu ternyata kecelakaan musibah, meninggal dunia. Dibawa jenazahnya ke orang tuanya, enggak nangis ibunya mah. Ibu cenah anak ibu kecelakaan. Nah, di mana di Garut? Ya anak saya lagi di India gitu. Nyata pas dicakap we jenazah anak kamu benar-benar abi di Garut tah bilih gitu ibu. Ibu makan niatna ge ka dieu teh niatna ngawas ka Ustaz Rahmat abi rubeunang ibu. Nah, cenah ibu aya di warung jeruk da Ustaz Rahmat tara ka warung jeruk ibu. Abu masuk ka Banjar Patroman ibu kasih pun ibu. Oh, tuh lebih apa ibunya. Abi geus apa tempat dari mana ngan apa untuk istri we tadi belokna cenah gitu. Ibu arapal wae gitu. Tenang ibu, eta teh akhir zaman. Rasulullah bersabda di akhir zaman mah otak manusia itu semuanya akan mengikuti karena makanan terus. Jadi otak nanti kan dahar terus. Ibu geus sanes teh kenging emam mangga wae. Ngan ulah sampai ke aya rumah makan baru udah, aya rumah makan baru udah serius gitu. Ngan ke lamun kasampeun ku ibu nyepek wae bari mama. Ibu mesti ke Pangandaran. Oh, di dieu teh aya tempat mama nu enaknya sok belok. Tah jadi masalah, da kasampeun. Ieu makan nepi ka di Jugjug jauh-jauh teh eta kenging. Eta nu otakna mamun ternyata ibu orang-orang Yahudi mah ieu teh dipake naon? Dipake peluang hadis ieu teh. Karena di akhir zaman mau otak nanti karena bab makanan terus dibuat teh makanan walah lebih ayeuna sok. Maka kata Rasulullah jangan banyak tertawa di dieu mah gua serius gagak sanes. Jangan banyak tertawa teh Allah loba teh hiburan, ibu mematikan hati. Kalau jalmi yang seneng wae mah ibu moal pikir atuh seneng hidupna ge. Dibuat kalau sok merenung perbanyaklah mengingat kematian Bu. Tuh, akhlakna mulia Bu, eueuh ngaos, eueuh ngawas, ke bumi, atos beres dan niat lagi badai ngawas jeung abi mah sajam setengah maksimal. Ibu ngagosip dekat luhur kan teu nyambung atuh. Sekali ibu tadi mah insyaallah di Madinah mau moal beda lah ya.
dia ngawas nama jam setengah ibu, tapi hari ibu ka air dugol ke mana heula tuh. Oh, tak seru. Sampai nyawa punya di mana bu? Di Cihur Betinya. Ibu boleh apa? Kita kan tuh ya, terus. Nah, kemudian ibu tos lami alif mau nolak memegang tamu sumping, tiba-tiba mendengar kemarinnya mendengar ayah sosok anu cenah ieu teh terpercaya, ieu teh keren. Apakah Khadijah teh langsung minat? Tidak ibu. Maka Khadijah mah diuji eta jalmi teh saha atuh cik bawa ka dieu urang-urang bade modal cenah ibu. Maka dipastian langsung oh iya namina Muhammad teh Muhammad cenah. Saya teh punya pemeliharaan harta. Coba kalau mau bermitra hayu cenah itu. Diajak bermitra. Inilah bu ujian pertama. Tah ujian jalmi mah kudu duit ibu. Kudu duit. Ibu karun temen berean duit coba tah ke keluar aslina. Atau berean utang piutang saudara keluar aslina. Cobian ibu mau manawian iya aya artos tiis tuh aya di kulkas. Terus spesial modal tapi bu ieu teh abi teh gaduh rapat manawi aya artos anu tiis aya ieu. Kalau di sebarang nambut teh 10 juta. Cobian pasien kayak ibu cek orangna. Coba isuk sore gara-gara. Nah ibu terang karakter, oh iya karakter nanti. Kalau dijah pinter ibu jenis cik, iya Muhammad teh coba, we bere duit. Ibu cobian gerak tolong si ayah teh bere modal, insya Allah gak beak sobra. Modalan. Habis berapa kali ngobrol ibu. Kalau ibu hoyong aman, pepeje dua ini jangan dilanggar. Bab istri, bab artos, kalau dilanggar aman, sok. Nambut beresan. Terus bapak-bapak langsung batin ngeri ka istri, sok tah. Aman hirup sok. Orang Tasik mah ibu dulur kabeh atuh ka mana-mana dia dulur orang Tasik mah ka mana sok ibu. Abi ngawas ibu. Ibu teh ketek ngupload tak geus upload teh naon. Ih cenah eta Ustaz Rahmat, abi tadi. Ibu nah kenal ka eta kenal teh. Ih dulur kabeh atuh. Dulur kerajaan mah nanti atuh aya namina kerajaan naon. Dulur deukeut duit atuh sakitu we. Benar ibu, soal ibu mau ngelamar pekerjaan. Ujung-ujungnya lain pinter lain saha oh iya mah dulurna ieu oh iya mah deket jeung ieu oh teh dua eta duit beres eta tirunya Kota Tasik tuh ibu enggak ngejauh ibu sapoe sapenting we di Purba teh ka udah atuh tuh awi pari eta sebelah timurna kabayang teu kira ku osok ka Cirahong teh emut kita tulisan kan selamat datang Mangun Jaya eta batasna teh awi pari tuh kepali kulon BKL alah atuh sakijep eta mah atuh terus bau sapi kan aya bau sapi kan terus aya BKL apa akhirnya coret Tasikmalaya Cibungkul kali itu mah terus kabupaten sakitu tah terus kapal itu ka ceket abi ka Singaparna Cikunir atuh terus Pati mah terus kabupaten terus kapal kidul tah urug ka Walu nyimpang salit we Ciulan itu kan Ciulan terus kabupaten tak iya komodo di dia malah kau sakit pisan tuh Karang Resik naik salit Ciamis tah eta kota Tasik ibu bermasalah lompat ka mana atuh sampai lu kalau ibu bermasalah lompat ka mana sakitu-kituna kota Tasik nage terus mameunana arapal kabeh kumaha abi biaron jalan-jalan Ustaz cenah kabeh teh aya teh saha duka tuh wau Ustaz kan mantan Ustaz saya teh jamaah apa gitu abang teh mau sok ibu lawan abi jeung istri jeung terus kumaha Ustaz nah beda langsung diupload paponakan Ustaz ponakan lomba-lomba teuing nah kan menang ibu tuh menang ibu kasih mata kaji oh dijawab pinter kapungkur cek we bere duit tah bere modal ternyata ibu ketika diberi modal itu atas bukan tamas salit tamaseur cek oh dia teh ieu teh jalmi teh saha tuh cenah gitu bu di batur mah cenah usaha teh kenging teh salit ieu mah ageng we jeung jujur tah boga duit sakit cenah ya tuanku ieu usaha teh abi kenging untung sak ieu di sadayana transparan
kieu cuma teh batu mah apal untung hukul ieu mah tah ieu cenah kamari keuntunganna tah ieu modal ge aya keneh beuki beunghar tah diuji Bu tah ieu ujian teh harta bisnis. Nah kemudian anu kaduana Ibu Khadijah diuji deui naon perjalanan Ibu jalannya maka tinggal di aslinya perjalanan. Ibu si ayah cek atuh geura ya orang jalan-jalan yuk ke Galunggung gitu geura. Kemarin kan ya ke Galunggung terus Ibu teh mau tas ya yang diajar tawaf ya jeung naik sa'i atau tapi yang diajar ka Gua Hiro diajar heula ka dinya. Pan ka Gua Hiro mana naik tuh. Nah diajar kali itu Ibu teh di tengah perjalanan ki aduh ya Allah capek teh bentar. Ya bentar ya yang istirahat heula kok ngajak. Tah berarti eta egois. Tapi lawan suami ibu mager mah, ya bentar ya capek. Sok pun cari kela dina tangga, cari. Orang tinggal di Kota Tasik tuh. Oh, itu Kota Tasik teh nya ramenya nya. Eta bager suami. Tapi nu kieu, ya bentar ya capek. Kok ngajak. Kali itu tasna sok ibu ngagorolong ka handap. Berarti eta egois ibu. Terus ibu karakter suami mah capek, macet, keluar aslina. Pas macet, udah keraing di tukang kumaha Bu? Papa kenapa nggak maju-maju atau pau? Ganeng. Kalau nggak tukang ganeng wae mana nya. Tabati eta teh egois. Orang tuh bager mah lihat ke depannya. Iya pada papa juga nggak tahu. Saya bukakan jendelanya. Saya makan dulu, keluar biar ada udara, biar ada angin. Eta suami bager. Tapi nantinya ngamuk we. Lu akhirnya naon mobil teh maju, budak jadi sieun jadi monster atuh dah. Nah iya Bu, nah Khadijah ngirim naon mata-mata tah. Saha ngirim mata-matana? Tah iya. Nah, Maisarah. Kemarin sudah diteliti Bu, Maisarah teh sabu? Laki-laki nya Rasul jeung awe atuh duaan. Kayak foto-foto atuh di ditu. Selfie nya. Sana disebut tapi pamagat nya Rasul atuh. Emang na Injil Ibu, tadi aku ketika ada perempuan meminyaki kaki Nabi Isa, cek orang Yahudi teh istrina Ibu, tadi aku kena Injil mah lain cenah eta teh PSK. Eta teh ka Tuhan mereka Ibu. Pan Nabi Isa dianggap Tuhannya, kedatangan istri melumati kaki Nabi Isa teh dengan minyak, terus itu dibalut ku minyak. Cek orang Yahudi lamun aya istri nepi kaki itu eta teh istri tercinta, tadi aku ku Injil mah. Dianggap itu cenah datang teh seorang pelacur, menyata istri pelacur jeung Nabi Isa. Pantu nyambung dari aku tuh. Nah, jadi guys kami Bu sok sareng Maisarah teh kieu. Maisarah tolong intip gerak-geriknya Muhammad. Juk biru. Ketika perdagangan ke Sam, cenah kata Maisarah seolah-olah aku teh dinaungi ku awan. Batu mah tengah perjalanan capek, diam heula. Ieu mah ngingking terus Ibu. Nah, jadi pangduluan wae Bu ka Sam teh. Pas di sampai ditinggalin tata cara dagangna. Nah, aneh cara dagangna teh disebutkan modal. Tah Bapak Ibu, ieu teh modal abis sakieu. Sok Bapak Ibu bade kumaha, bade ngalangkungan kumaha. Ibu mah ulah lah, mau percayaeun. Disebutkan modal ge cenah ieu bohong pasti untung. Ya. Kartos tuh Ibu mah tos kieu, Ibu beli bade mah mangga, henteu mah ulah nepi ka ngamuk sok we ka ieu bade pesta mangga kitu we. Rasul gitu Bu, wah begitu. Nah, ketika Rasul enging artos, Ibu seueur, Rasul mah tara mawa duit Ibu. Rasul mah mawa barang. Jadi di Sam seep barangna, peserkeun deui barang anu aya di Sam bawa ke Mekah. Di Mekah dijarwal deui. Terus kitu, dia cepat putar uangna teh cepat. Dia teh kieu, ka Sam, geus ka Sam meunang duit, bawa balik deui, nyadak di barang deui. Teu kitu. Tapi di Sam teh ningali barang-barang yang tidak ada di Mekah. Oh iya barang-barang itu ayah bawa ke Mekah, kemudian jual di Mekah, terus dia perputaran cepat. Nah terus gitu, Maisarah tugasnya beres, dan dia bilang kepada Khadijah, ya tuanku, kami melihat ada keindahan, keajaiban, aneh lah iya macam gitu, mulai Ibu, tah ya oyan, ini nukieu kudu ditikung di sepertiga malam aja. Sepakat Neng? Kalau dia jodoh aku, dekatkan. Kalau tidak, kalau dia harus menikah dengan orang lain, jadikanlah orang lain itu aku. Siap, Neng? Mana iya, senang gua ABG ya. Siap, tak eta ya. Tikung di sepertiga, akhir malam ya Allah.
dekatkan ya Allah, kalau dia emang jodoh aku, kalau dia bukan dan dia harus menikah dengan orang lain, jadikanlah tuh ya Allah orang lain itu aku. Maksa.com ya. Nah, dibayar kumaha cenah? Minat, aduh ya Allah minat ieu teh, cik atuh ieu teh sahanya. Oh, ieu teh dulu Abu Thalib. Deketan Abu Thalib teh. Udah kayak gitunya. Akhirnya orang resep ya, ieu budak resep datang, kayak inung apa itu ngelamar teh inungna, ibu kan geueung tuh. Pengabdi mertua. Ayah nah mana aya nu nikah jeung mertuana? Burung jelema atuh ya. Anakna dinikah, mertuana ge dinikah kumaha itu ya. Nah, Ibu, kemudian sumping ka saha? Abu Thalib. Ya Abu Thalib. Abdi teh menaruh minat ke siapa? Ke Muhammad. Ieu atuh kumaha upami disatukeun we ieu teh? Kata Abu Thalib, da aya jalmina ge kewe teh lamun datang jeung itu udah ngobrolkeun nya. Tah ngirim saha, ngirim utusan mau dijaga teh ngobrol langsung Bu. Ke saha? Ke Napisah. Sana pisah teh toko kena. Sahabat Khadijah. Di orang kan toko kena napisah ya bahayanya. Kan napisah tuh kan ya. Nah, berarti Bu Haji teh terinspirasi ku sahabat Khadijah. Kuna ieu ge ngaran kajiannya non Khadijah bersatu dengan napisah ya. Bilang ke napisah tuh. Nah, ini nah Ibu kemudian bilang ke Napisah, aku tadi mah nggak mau nikah lagi, tetapi Ibu sosok iman cenah rada oyak ya, rada oyak ya, cenah jadi minat. Enak ngobrol curhat panjang lebar. Akhirnya Napisah lah berkata kepada Abu Thalib tuh, berkatalah ke Abu Thalib untuk menyampaikan apa yang ada dalam unek-uneknya Khadijah. Kata Abu Thalib ya tunggu aja sebulan, kayak nanti bilang lah gitu. Terus Bu, ketika Rasul datang, nah sini nak, papa pengen ngobrol. Karena emang jadi bapak kata Bu. Pan Rasulullah teh ketika kecil teh diurusnya ku eta terus. Makanya nanti Ali bin Abi Thalib bakal diurus ke Rasulullah sebagai balas jasa, balas budi. Budi mah teu pernah ngabalas Ibu ada ya. Bagus. Balas jasa, balas budi. Balas jasa Bu diurus. Nah, ketika cenah sini nak pas gitu ngobrol, nah kira-kira kamu udah gede, udah cukup umur, kalau dinikahkan mau nggak? Nolak atau nampi? Nampi. Rasulullah pernah kasar Ibu, mangga. Kalau orang menyebut bapak lah, mangga bapak Abi teh pernah nikah kasar atuh. Cari sebutkan Ibu, ya tapi minat. Kalau bapak satuin mau nggak? Gitu. Ya serang siapa? Sebutkan ya Khadijah. Atau itu Bu? Ibu main atau wae. Bingung Ibu, bingung. Sisi lain saha? Bos nah, Ibu emang orang main sikat wae. Ibu main mungkin main bungkus wae, Ibu main bungkus wae. Tidak Ibu, Rasul mah minder. Ieu mah beungar-beungar teuing atuh. Abi mah teu cocok atuh cenah Abu Jahal we nu beungar luar biasa ditolak komo Abi. Tapi dah kumaha imam resepen ka anjeun ya gitu, lain anjeun resep itu. Resepen maksud ge nya abi ge sabar mah resep atuh, tapi dah kumaha atuh teu kuat. Nah, gitu. Mau enggak? Nah, akhirnya mau. Nah, terus mau. Tadi sampai gede ke Napisah. Nah, sak Napisah kemudian sampai gede ke Khadijah. Pas mendengar ditampi eta Khadijah Bu resepen masihan pernah 200 onta ka Abu Thalib. Sebagai naon? Sebagai rasa senang ya tak pawer onta 200 nih kebanyakan tengah bagi kenana 200 onta Ibu kata lamun sa ontana 30 juta atau kali kena 200 genep M saudara 600 juta tuh 600 juta nya Ibu kebayang 6 M meren 2 M ya 6 M cuma tah Abu Thalib abi rasa senang tah anjeun dah akhirnya Bu Rasul mempersiapkan siapa tuh orang lamar akhirnya menikah. Ketika menikah maka Rasulullah Bu mohon maaf Rasul keren atuh 20 onta ka maharna teh. Gagah atuh 20 onta lamun kali 30 600 juta tadi dia aya teh nu mahar sakitu. Atau seperangkat alat salat tanpa masjid. Nah,
Ya, dia lihat tuh beli pesantren. Kalau 500 kadang cuma seonta, beli parah ibu mah seonta. 100. Bukan 200, 500. Nyebat 100. Oh kaya ya. 500. Kamu tuh 500 onta. Nah, kemudian Rasul menikah. Tuh. Ayah dua kan? Saya loncat dulu. Ah, iya. Mahar Rasulullah ke Khadijah teh 20 onta. Tuh, nya matakna. Onta biasa. Onta muda, PK kuma ibu ya teman. Daripada bilion ada batna hoream sok we. Ibu merek onta muda, arek onta tua, arek onta bener pek we terserah. Pek we. Ibu pek kan jeung hadis sorangan we nya. Tidak minta apa lah ibu teh nyaksian. Onta bukan apa merek. Sejarah mah. 100 unta dina. Lamun aya 100 bekadikeun kabikeun. Cok. Heeh, kabi berduit. Asli. Sohi atuh imah hadis. Tuh nya atuh da 20 on ngan nu doib mah beureum da bata doib. Ontang ora eta doib da. Dengan ontang tua eta doib. Da eta ieu doib mah nya bukan onta aya, mangga pokona 20 jeung teu sebutkeun ontana bikang jeung jalun teu apa eta ge. Pokona 20 onta. Gas ibu lamun teu aya keterangan ulah sok nafsirkeun sorangan bahaya. Bisi jadi Yahudi tah ya. Nah ibu pasikeun ka Rasul tah. Ibu mohon maaf sebagai jangan beranggapan Muhammad itu sangsara atuh geura. Rasul teh beunghar ibu entrepreneur sejati atuh. Ngan ibu ketika Rasulullah hijrah maka orientasinya teh akhirat. Rasul menang duit sedekah kitu. Di urang mah identitas teh jeung sangsara we. Rasul teh beunghar ibu luar biasa. Wah, aya raya tuh, sanu teu bogoh atuh. Usahana jujur. Duitna melimpah. Ngan ketika umur 40 tahun Rasul orientasina dibelok mindsetna geus lain duniawi deui tapi akhirat. Artos, tah ketika nikah dengan Khadijah teh ini Bu, aya anu nyebatkeun umurna 25 tahun Rasul teh. Kemudian Khadijah 40 tahun. Aya oge nu nyebatkeun tah ieu tuh apa dibuka datana geus sadayana. Anu nyebatkeun Rasul 25, Khadijah 28. So ibu milih mana walah? Bur mana Bu? 40 cek saha Bu? Eta dina wafatna kan usiana 65. Cek saha eta teh? Sejarah. Tuhnya, itu aya ibu. Teu aya satupun anu nyebatkeun eta mah ti ulama sakayana ge. Ibu kudu dalil atuh. Nah, ieu Bu. Ibu uninga Ustaz Piranda. Nah, Ustaz Piranda dulunya ke sini. Dulunya ngiblatnya ke sini. Karena kenapa kata Ustaz Piranda? Karena ketika Khadijah menikah dengan Rasulullah itu punya anak 6 sama Rasul Ibu. Lamun per 2 tahun sekali we punya anak. Maka punya anak Abdullah si bungsu itu usianya 52. Atas ya, tahun per 2 tahun sekali atau berarti kan 12 tahun. Maknya punya anak 52 menopos atuh. Namun per 2, lawan per 3 berarti 16 tahun, 18 tahun berarti Khadijah umur 58, boga anak Abdullah, termasuk logika. Makanya gitu cenah ibu. Tuh aya namanya, mikir aya nama. Ibu halo. Tah gitu ibu ieu diajar sejarah teh. Batur mah ibu ngadebat ieu teh. Nu 40 teh ngadebat. Sok atuh pake logika tah ieu punya anak jeung Rasulullah genep. Sok lamun jalmi cenah lamun per 2 tahun ya punya anak per 2 tahun itu kan nanti udah punya anak 52 itu sudah hal mustahil ya gitu kan untuk saat ini mah. Untuk umat Rasul mah kan jarang, kecuali umat-umat terdahulu aya Sarah, kemudian istri Imron, ya Zakaria gitu kan.
Itu yang punya anaknya di usia senja tuh, Ishak juga usia senja. Secara di zaman Rasulullah serta menakan matana sana saya 40 tapi 28. Kalau 28 berarti ketika punya anak Ibrahim, punya anakna Abdullah itu di usia 40 tahun Khadijah teh. Tah anu usia 40 tahun cenah lain nikah eta teh tapi punya anak Abdullah. Katas teh diperkirakan punya anak Abdullah lah 40 tahun mas itu bu cek iya ulah kada percaya pan pendapat ibu kata se ibu pendapat tuh mana bu 40 sok beri argumen abi nu kuat yang membuat ibu teh 40 teh naon percenahan geus beres itu ya. Selama ini kan diajarinnya gitu selalu makanya infonya sekolah agama di mana ibu lumayan di Solo sebenarnya. Dia mau main ormas. Berarti kalau 25-28 hampir sepadan ya, tidak terlalu kan bayangan kita mah tua gitu jauh 15 Nah, tahun. geningannya. Berarti kan sepadan kalau Kartos bu, sim. Tapi saya mikir lagi. Boleh, bet. Coknya mikir setahun dulu. Cok kumaha ibu. Cok kumaha. Dikira Jakarta aja bisa gitu. Pantar yang menyerus kan? umatnya. Tapi orang-orang terdahulu. Ganti ke situ ya. Paham bu? Cok ayo mah. Ibu yang pilih mana lah? 40. Anu 25-40. Ya, bere ka abi ibu argumen yang meyakinkan 40 teh naon atuh? Aku kan Rasulullah nikahnya 25 tahun ya selama 25 tahun. Eta mah ngitung eta mah. Aya teu hadis aku menikah dengan Rasulullah usia perak. Itu Bu. kalau Khadijah wafatnya usia berapa? Daya. Oh. Eta mah kurang dihitungna. Kayak Rasulullah bercerita Khadijah meninggal dunia pas aku hitung 65 eueuh hadisnya hebat teh. Ya gitu mah saya bingung. Ya sejarah mah belum tentu sahih hadis aja. Nah, gitu. Ya banyak sejarah Sip ibu, bingungnya. Nah iya ibu teh, dan percenahan di bahagia oge atuh dah. Nah Ustadz Pirana teh pernah ngiblat ka dieu 25 dan 28. Ibu jeung Ustadz Pirana, ibu pinter saha? Ibu yang Ustadz Pirana pinter saha? Ustadz Pirana pernah jadi guru di Madinah kan, doktor gelarna tuh. Ya. Karena nah, terus terakhir nyebatkan kieu. Nah, ieu nu dua ieu. Nah, ibu kan ieu kapungkurnya. Urang ujinya? Yang diajarin. Uji siap. Ya tuh, orang loncat lah ke dia. Nah, ini di sini. Jawabannya ada di sini. Yang ibu menyatakan bahwa Rasul 25 Khadijah 40 teh ieu tah hadisna teh. Tuh ibu aku hadis anu 25 28 mah ku otak lamun saya hadis menang mana? Yang menang hadis atuh. Nah, iya hadisna anu ibu 40 teh. Tah kita jawab ku ibu teh ieu gitu. Rantau. Lihat tuh. Nabi liar teh, tapi ngali teh. Poe kan lah. Tinggal. Nah. Ya hadisnya Bukhari ibu itu ya. Tuh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kecil. Mama profesor terus. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan Khadijah pasti iya kata Aisyah ibu ya teh Aisyah ngobrol Aisyah berkata tadi tuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan Khadijah teh pasti ia teh selalu menyanjungnya sini ibu dengan sanjungan yang indah. Bakatku sering teuing ibu ieu naik pitam gitu tuh. Nepi ka ngadeg ieu Aisyah teh kita nangtung. Ya Rasulullah begitu sering kau mengatakan Khadijah geus maot. Nah gitu Bu Aisyah teh belum aja. Geus maot ya, geus diganti ku abi, dia itu wanita yang telah tua. Tah, jadi kata-kata teh wanita tua. Dina hadis asli nama Ibu. Sanes ieu tah, punten ya. Sanes
Iya sanes imah terjemah iya mah. Hadis asli nama wanita yang telah tiada giginya. Naon? Ompong situ geus kolot gitu. Nah diterjemahkeun teh tua. Nah, tua di sinilah menunjukkan moal mungkin jeung Rasulullah sepadan karena oh, nah asalnya Ustadz Piranda ge 25 28. Akhirnya ketika diteliti lagi oleh Ustadz Piranda, maka saya keliru tuh. Maka saya pun sekarang berpendapat 25 40. Berarti ibu benar lebih pintar di Ustadz Piranda ya. Nah, gitu ibu. Jadi nularas mana bu? Nah geringan emat 25 40. Siap tosnya? Clear? Tos. Nah ibu, inilah ibu Rasulullah ketika menikah dengan Khadijah, maka Rasul dikaruniai anak itu 6. Yang pertama Qasim, yang keduanya yaitu bukan belum ini ya. Ini mah bukan urutan, bukan. Ini mah saya urutannya ke laki-laki aja. Kalau urutan mah Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Abdullah, itu urutannya. Jadi anak bungsu itu Abdullah, Qasim, Abdullah, Zainab, Ummu Kulsum. Ummu Kulsum itu sebenarnya adiknya Ruqayyah ibu. Ummu Kulsum, Ruqayyah dan Fatimah. Itulah ibu anak Rasulullah dari Khadijah. 6. Berarti Khadijah teh wanita subur. Tadi kan 5. Akhirnya ia genep 11-nya. Maka kata Rasul di sebuah hadis, pilarian istri-istri teh anu subur, anu nanti punya anak teh banyak dan aku akan berbangga nanti di akhirat dengan jumlah umatku terbanyak. Nah, jadi pilarian istri-istri anu subur, amin, aku berbangga nanti di hari kiamat ya. Nah ini anaknya 6 ibu. Atau kayak kapan-kapan kita cerita ini lebih detail lagi, karena kita lagi menerangkan Khadijah nah. Tuh Khadijah wafat kata imam bu sanes hadis sebenarnya imamnya 65 mata. Imam sejarah wafat di usia 65 tahun pada tanggal 10 Ramadan bertepatan dengan 10 kenabian. Berarti ia teh Rasul di usia 55 ya 50. 25 tambah 25 Iya betul. 50. Rasul ini bu 3 tahun sebelum Rasulullah Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj itu di penghujung periode Mekah. Jadi itu sebenarnya tahun kesedihan. Tos Khadijah maut, mangna maut sedih dua anak tuh dekat cinta. Maka ku Allah wedi diperjalankan digembirakan dengan Isra Mi'raj nu kamari beureum atuh. Tanggal beureum eta Isra Mi'raj teh eta ya. Nah ibu tuh 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah atau pada tahun kalau pakai tahun Masehi 619 Masehi dimakamkan di dataran tinggi Mekah. Tuh, jadi harus dibaki ibu. Ya, mohon baki mah perkuburan untuk orang-orang yang syuhada, sahabat-sahabat Rasul itu dibaki. Gimana di dataran tinggi? Atas bu? Ya. Bacaan. 619 ya 619. Jadi di usia 65. Berarti Rasul berapa bu tadi? 50. Jadi pas 15 ya. Ini yang pertama bu. Nah kenapa ibu Rasul teh senang-senang teh ibu senang Khadijah teh sampai disebut sebagai wanita yang terindah gitu ya. Wanita sejatinya Rasul. Rasul tidak pernah poligami itu ketika dengan Khadijah. Khadijah wafat pun masih kena panik, sedih ya, bukan panik ya, sedih ditinggalkan kekasih terbaiknya. Nah ibu, kenapa Khadijah selalu ada di hati Rasul? Karena Khadijah mah dikala orang-orang menjauhi, Khadijah itulah orang yang selalu menemani. Ketika Jibril datang, ibu panik, maka Khadijah lah yang membuat Rasul tenang. Orang mah suami tertenang dibuat lebih tertenang. Kalau di zaman Pak Rasul pernah kan, ibu wahyu pertama dengan kedua, ibu jangan beranggapan turun, oh enggak atuh. Al-Mujamil ayat 1 sampai 19 untuk turun ke 20
itu waktunya 1 tahun. Kebayang? Kan Al-Mujamil kan 20 ayat. Nah, 1919 itu turun bread. Nah, untuk turun ke 20 itu teh ternyata 1 tahun lamanya. Ibu mah enakeun ayeuna 1 sampai 20 saraman ayeuna mah. Baheula mah teu kitu Quran teh, Bu. Ngan aya anu sasurat aya, anu per ayat aya. Nah, ketika Rasulullah mau menerima wahyu yang kedua, karena yang pertama makan rewas atuh. Ketika rewas, ieu teh naon, abi teu rewas gitu. Cek dia tenang. Yuk urang laporan heula ka paman saya, Warokoh bin Nawfal. Sumping ka pendeta, Khadijah berbahagialah. Anjeun akan dinaungi oleh sinar kenabian, cahaya kenabian. Wah, keren ya, mah. Berbahagia. Anjeun teh suami anjeun teh rasul ieu teh cenah nabi, berbahagia. Ngan pasti anjeun mah bakal diancam hirupna teh gitu. Dan kata Warokoh bin Nawfal, seandainya saya usia panjang, akulah yang akan menjadi tamengna. Dan saya sudah buta, geus teu bisa nonon. Ieu teh pernah datang ke rasul-rasul terdahulu. Ieu teh nabi gitu yang pernah dijanjikan oleh Allah akan turun di akhir zaman. Bersyukur anjeun ieu teh suami anjeun teh nabi. Walah senang. Rasul mah panik ibu dengan menjawab eta teh. Tapi dia mah senang, oh benernya berarti abi kudu all out ya yang mengabdi ka suami. Nah, untuk wahyu yang kedua, Ibu, Jibril itu turun Ibu dengan wajah yang agak serem. Kebayang gitu? Bukan anu yang bersahabat, tidak. Anu dia mah urang teh Jibril teh kitu. Rasul teh keur mapah, kan Rasul mah Ibu mapahna. Ieu Rasul mah mapahna teh. Tungkul. Nah, pas tungkul tiba-tiba di antara langit dan bumi berarti ngapung atuh. Jalmi ngagorowok sab. Woi, tah kumaha teh sieun kumaha? Keur masorangan belum pernah mendengar suara itu, tiba-tiba woi, prot tah Rasul geus sieun, lompat kemudian ke rumahna dan berkata, ya Jamiluni itu, istriku yang paling cantik teh. Rasul ibu panggilanana, ari ibu kumaha? Ibu mau dipanggil ngaran atuh dah. Punten beli di dia aya namina Nita misalnya. Nit. Rasul mah teu kitu ibu panggilanana lagi. Ya Jamiluni. Wahai istriku yang paling cantik. Ingat punya tulisnya Jamiluni. Itu cantik. Lamun Jamiluni, kayak istriku anu juga onta, kayak lain euy. Iya pan Jamal itu onta. Karena bahasa Inggris jadi camel. Itu kan dari Jamal, Ibu. Lamun itu tah eta artinya geulis. Kayak alif ya. Nah, kemudian Ibu terus gitu selimutan abi geus diselimutan tenang walah was-was terus kata istrinya tenang kayak naon ieu teh aku melihat sosok yang luar biasa kieu lihat kata Khadijah tenang sabar anjeun mah teu pernah nyakitin orang lain teu pernah dolim ke orang lain Allah pasti sayang ditenangkeun ku istri gagah yeun kieu Bu nya jadi ya tenang diselimutan duaan lep tenang datang tah tembus Ibu. Hei orang-orang yang berselimut, nah eta ceritana teh ya ayyuhal mudatsir ya kan pandir terus udang anjeun teh terus gramandi sing aus bajuna. Tah, mohon maaf Bu. Jadi ada penuntut ilmu teh bajuna sing sae eta Al-Qur'an bersihkeun jeung itu. Ya, terus kitu sok sampaikeun anu ieu risalah teh. Adi dinya we Bu, namanya Al-Mudatsir tah. Khadijah mah menemani ketika diusir. Batur eueuh percayaeun, Khadijah mah percayaeun. Terus kitu mah, ya Rasulullah, mulai hari ini artos pek angge ku anjeun kangge dakwah buat Islam. Gagah. Ibu kieu keren ya. Tapi cenah wartosna ieu malawan aya artos di suami datang ka ibu, ieu keren cenah jadi mampat bejana teh ya. Pan aya keren mah dulu badannya. Badan. Bro. Nah cenah pas dipenta deui nah ku suami, ieu keren jadi mampat Bu nya. Sepakat teh Bu? Ieu mah di abi di Bangku Bumi lah di mah moalnya moal jauh bedanya. Eta sami wae. Sami wae. Ternyata Bu Khadijah mah teh kitu. Tah,
Tah. Mantap ibu, ayah hesenya. Kalau ibu pengen jadi Khadijah, transparan. Bun, tayu uang ayah. Ayah mah tengah bohong. Teu pernah nyumput kena dompet tah duit tah kabeh jeung utang-utang mah. Itu pengalaman hukum ya, Pak. Ibu kita teh, Bu. Ieu mah jujur. Kitu teh. Ibu selama ini kitu teh duit teh. Teh sok diajar di ayeuna. Ini mintana kalau buat beli rokok tuh. Kasihan we ganja atuh. Eta rokok beli ganja. Yang baru atuh si ayam minta naon. Beli pape dah. Kan ibu kayaknya dah tuh susahnya. Habis barangkali ngobrol bab rokok mah dah itu mah namanya lagi kecanduannya susah. Ya ayeuna mah teu kieu we lamun ibu sok mesa rokok ayeuna sabungkus atau kurangan we heula ayeuna. Ya, kurangan 15 batang. Pan 20 nya soalnya. Nah, 20 cobaan kurangan heula 5 heula. Nu sasana ka mana menta. Tapi udah abi make abi tuh sampai kaira pengalaman itu maksudnya rasa rokok teh tak apal gitu maksudnya. Tak apal. Saya dari dulu itu dari mulai kecil sampai sekarang tuh nggak pernah kalau pegang nggak pernah kayak oh iya rokok teh. Tapi untuk dimasukkan ke mulut itu nggak pernah. Kopi pun nggak pernah ibu. Soalnya ibu transparan. Ayah, tanya ATM mama, tanya tip mama sakit. Ya, ini tipnya misi mama mawat. Tolong isi baru dah urus. Tah, mau capek harus sobra. Abi gege, tah, atos. Ya, nomor ATM na, tanya nomor PIN na. Bisi abi mawat anjing pageto, bisi aya nagih ka dieu pangbayarkeun. Ya, penting hutang jeung ATM lebih gede hutang. Pengen jujur. Ibu itu Khadijah. Jadi Rasul menemani suka dan duka kemana-mana teh aya kapal atau bahasa lagi matu. Kemana-mana teh lamun cenah lihat Rasulullah pasti aya Khadijah. Lamun lihat Khadijah pasti aya Rasul. Itu Bu. Nah inilah yang disebut dengan fungsi istri teh. Ibu kitu teh fungsi istri. Atau cuma pemanis wae? Cuma pemanisnya bisa dianggapna terbuka istri, tapi tidak berfungsi atau lebar atuh. Ke akan merasa berharga mah apabila eta istri teh tos maot kakarak we ya Allah, abi teh nikah nu aya beda pisannya karakterna nyesel ya Allah baheula teu bener ieu kudu baheula. Kenapa Bu? Ke tos maot kakarak menyesal mah. Abi tuh ngalaman ibu abi tos maot. Ibu abi maot we nyesal ibu abi atuh komo imah nu tercinta moal dinten dina kasur buduaan air mah teu aya culang sileung. Dan nikah mah beda deui atuh beda deui. Sok ibu nikah deui. Da beda karakter beda. Papa abi ibu buktina, papa abi teh tos nikah deui. Meskipun eta teh nikahna teh sareng adik mama abi. Turun raja. Wajahna mirip, tapi da karakter beda. Da abi lagi canggung. Bakal nyebut bibi, anak jadi ibu itu mah. Jadi bibu bisa jadi gitu. Eta teh meskipun abi teh ibu teh caket eta teh. Kapungkur nuju teh acan nikah sok ka bumi. Itu sami cerai meninggal dunia. Tah, terus papi bilang ge kumaha naon duluran teh orang panjangkeun, papi nikah jeung sahari kitu, jeung ieu nya sok atuh. Di eta da ningali wajahna ge mirip sama abi. Kan gitu. Tapi karakter mah beda ibu. Da meureun nami lagi jalmi amanah. Naon Bu? Kana liang ya. Mudah-mudahan ibu-ibu kana liang. Yang kubur yang lahat. Rabbana la tujibulana ba'da'id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah ibu sebelumnya mohon maaf ya. Ini saya mau izin berangkat ibadah umroh besok. Ya. Kalau ada perkataan saya yang tidak merenah ibu itu mohon dimaafkan ibu ya. Dan apabila ibu ada yang kata-kata saya menyinggung ke ibu, itu tidak ada maksud untuk merendahkan, hanya sekedar biar ibunya senang aja, biar ibunya teh gak boring pengajiannya, ya. Namun ada suatu saat der gitu, ya mohon maaf, saya tidak ada perasaan
apapun itu menyinggung, apa sampai ke ibunya mereka jadi hati enggak gitu. Nah, saya minta maaf dan sekarang gue ya tadi pun kalau ada salah-salah ke saya pun maafkan hari ini, tapi ke depan bukan. Bisa dimaafkan punya. Semangat ibu, mudah-mudahan ibu cepat-cepat dipanggil oleh malaikat mau. Atuh dah kuping kedengar sampai amin wah ya. Mudah-mudahan ibu nggak dipanggil kok. Allah menjadi tamu Allah. Macam mana bisa amin. Sip ibu, semangat ibu. Naon bu? Umroh. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, boleh sih? Boleh gimana? Penasaran yang tadi disampaikan ini kebetulan saya punya jadi yang tadinya mau melakukan order nikah sama ayahnya, dia udah sama kita, tapi anak buahnya udah cinta gitu. Jadi dia mau dinikahin itu, jadi nantinya berdua juga suami itu boleh. Boleh, itu banyak mertua aja bang. Itu jadi anaknya nggak mau nikah kayak gitu. Soal pengen sama bapak tirinya. Bukan gini nih, kan si anaknya itu dulu dititipin dari SMP gitu, sama ustadzah itu. Nah ustadzah itu maaf janda, karena udah kedekatan gitu si ibunya yang anaknya dititipin itu meninggal. Nah si bapaknya itu tadinya kan udah menjodohkan anaknya si yang ustadz itu dengan dia, tetapi pas mau ini jadi suka gitu. Bapaknya itu? Jadi nikah, tapi si anaknya ini tetap pengen nikah juga. Ya nggak boleh kan, punya istri kedua suamina. Dan haram atau poliandri mah. Punya. Itu ada hadisnya ya. Hadisnya itu Quran atau tidak diperbolehkan menikah dengan suami yang beristri. Tuh ayatnya Quran lagi. Punya tuh istri suaminya dua. Tidak diperbolehkan dengan istri apa suami. Iya, berarti suaminya dua tuh gitu. Istri mah boleh. Semangat. Naon bu, anak liang ya. Mudah-mudahan ibu-ibu karena liang. Yang kubur yang lahat. Rabbana la tujibul bana ba'daid hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah ibu, sebelumnya mohon maaf ya. Ini saya mau izin kami berangkat ibadah umroh besok. Kalau ada perkataan saya yang tidak merenah ibu, itu mohon dimaafkan ibu ya. Dan apabila ibu ada yang kata-kata saya menyinggung ke ibu, itu tidak ada maksud untuk merendahkan, hanya sekedar biar ibunya senang aja, biar ibunya teh gak boring pengajiannya ya. Namun ada suatu saat biar gitu, ya mohon maaf, saya tidak ada perasaan apapun itu menyinggung, apa sampai ke ibunya mereka jadi hati enggak gitu. Nah, saya minta maaf dan sekarang gue ya tadi pun kalau ada salah-salah ke saya pun maafkan hari ini, tapi ke depan bukan. Bisa dimaafkan punya. Semangat ibu, mudah-mudahan ibu cepat-cepat dipanggil oleh malaikat mau. Atuh dah kuping kedengar sampai amin wah ya. Mudah-mudahan ibu nggak dipanggil kok. Allah menjadi tamu Allah. Macam mana bisa amin. Sip ibu, semangat ibu. Naon bu? Umroh. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, boleh sih? Boleh gimana? Penasaran yang tadi disampaikan ini kebetulan saya punya jadi yang tadinya mau melakukan order nikah sama ayahnya, dia udah sama kita, tapi anak buahnya udah cinta gitu. Jadi dia mau dinikahin itu, jadi nantinya berdua juga suami itu boleh. Boleh, itu banyak mertua aja bang. Itu jadi anaknya nggak mau nikah kayak gitu. Soal pengen sama bapak tirinya. Bukan gini nih, kan si anaknya itu dulu dititipin dari SMP gitu, sama ustadzah itu. Nah ustadzah itu maaf janda, karena udah kedekatan gitu si ibunya yang anaknya
si bapaknya itu tadinya kan sudah menjodohkan anaknya si yang ustadz itu dengan dia, tetapi pas mau ini jadi suka gitu. Bapaknya itu? Jadi nikah, tapi si anaknya ini tetap pengen nikah juga. Ya nggak boleh kan, pokoknya istri kedua suamina. Dan haram atau poliandri mah. Pokoknya Itu ada hadisnya ya. seharusnya itu Quran atau tidak diperbolehkan menikah dengan suami yang beristri. Tuh ayatnya Quran lagi. Pokoknya tuh istri suaminya dua. Tidak diperbolehkan dengan istri atau suami. Iya, berarti suaminya dua tuh gitu.